أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya baik teman-teman sekalian, untuk materi fikih kita pada hari ini kita akan membahas seputar dengan sholat Id. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembahasan sodakoh ya, membahas tuntas mengenai sodakoh. Masih ingat tidak teman-teman pembahasan kemarin, pembahasan sebelumnya? Saya terangkan terlebih dahulu ya, supaya teman-teman masih ingat dan tidak lupa. Pembahasan sodakoh. Sodakoh terbagi menjadi dua, sodakoh sunnah dan sodakoh wajib. Sodakoh sunnah adalah sodakoh yang dilakukan di luar daripada zakat. Kemudian yang kedua sodakoh wajib. Sodakoh wajib biasa disebut dengan zakat. Sekarang ketentuan daripada bersodakoh. Ketentuan bersodakoh ada 3. Yang pertama, bersodakoh menggunakan harta milik sendiri dan halal. Kemudian yang kedua, bersodakoh ketika kebutuhan dan keperluan sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, bersodakoh kepada orang yang berhak. Kemudian hal-hal yang dilarang bagi orang yang bersedekah. Yang pertama, menyebut-nyebut pemberian ataupun sodakoh. Yang kedua, menyakiti orang yang diberi sodakoh. Yang ketiga adalah riya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembahasan sholat Id. Sholat Id terbagi menjadi dua ya teman-teman, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai Idul Fitri terlebih dahulu ya. Id maknanya adalah kembali dan Fitri bermakna suci. Sekarang akan kita bahas bersama-sama mengenai tata cara sholat Id. Sholat Id, hukum daripada sholat Id adalah sunnah muakkad, ya ini sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri adalah dilaksanakan pada 1 Syawal di pagi hari ya. Saya ingatkan kembali, sholat Idul Fitri dilaksanakan pada 1 Syawal di waktu pagi hari, seperti itu ya. Kemudian tata cara pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri sebagaimana tata cara pelaksanaan sholat fardu ya. Sholat fardu yakni 2 rakaat, khususnya sholat subuh ya. Sholat fardu yang 2 rakaat. Tetapi yang membedakan antara sholat fardu dan sholat Idul Fitri adalah terletak pada bilangan daripada takbirnya. Kalau di sholat Idul Fitri ini memiliki 12 takbir ya, memiliki 12 takbir, 7 takbir di rakaat pertama, kemudian 5 takbir di rakaat kedua. Nah, seperti itu ya. Kemudian pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri ini dianjurkan di tanah lapang ya, atau di lapangan. Tetapi ketika sholat Idul Fitri tersebut dilaksanakan di satu masjid, itu diperbolehkan. Kemudian hal-hal yang perlu diketahui daripada sholat Idul Fitri adalah yang pertama niat, kemudian yang kedua waktu pelaksanaannya. Adapun niat daripada sholat Idul Fitri adalah usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Bisa dilihat niat daripada sholat Idul Fitri pada halaman 67 ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri. Adapun pelaksanaannya adalah dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal ya. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah dimulai daripada meningginya matahari
kira-kira setinggi tombak ya, setinggi tombak, tepatnya pada waktu daripada sholat duha ya, sampai tergelincirnya matahari secara sempurna. Nah, seperti itu ya. Nah, baik teman-teman, untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menentukan tanggal 1 Syawal ya. Adapun cara kita menentukan daripada tanggal 1 Syawal ini ada 3 cara. Yang pertama adalah ru'yat, kemudian yang kedua istikmal, kemudian yang ketiga adalah hisab. Nah, yang pertama ru'yat, istikmal, dan hisab. Nah, ru'yat adalah melihat bulan dengan melihatnya sendiri ya. Ru'yat melihatnya kita kepada bulan dengan melihat sendiri. Maksudnya adalah bulan yang menandakan bahwa telah berakhirnya 1 bulan dan pergantian kepada bulan berikutnya. Nah, ini bisa difahami dengan ataupun bisa difahami oleh orang-orang yang ahli ya, ahli ru'yah. Kemudian ru'yah sudah, kemudian yang kedua adalah istikmal. Istikmal mempunyai arti yaitu menyempurnakan bilangan bulan Ramadan untuk menentukan awal bulan Syawal selama ataupun sebanyak 30 hari. Istikmal mempunyai arti menyempurnakan bilangan bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Nah, untuk masalah istikmal ini juga bisa dikerjakan ataupun bisa dilakukan oleh orang-orang umum ya. Nah, jadi ketika bulan Ramadannya semisal 29 hari, kemudian ketika kita melihat ru'yat, dengan ru'yat atau melihat itu sulit, maka bisa kita sempurnakan saja bulan Ramadannya menjadi 30 hari. Nah, tetapi ketika dengan meru'yat terlihat, maka didahulukan dengan ru'yah ya, yakni dengan melihat daripada pergantian bulan. Nah, untuk yang kedua sudah ya, istikmal. Kemudian yang ketiga adalah hisab ataupun hitungan. Yang dimaksud daripada hisab adalah perhitungan pada kalender ataupun tanggalan yang berasal dari ahli bintang. Nah, seperti itu ya. Mungkin sekarang kita sudah mudah dalam menghitung tanggal daripada 1 Syawal ya, karena orang-orang yang ahli dalam membuat kalender ataupun tanggalan, khususnya tanggalan Islam ya, kalender Islam, maka mereka sudah memperhitungkannya terlebih dahulu, setelah itu baru menyebarkan daripada tanggal-tanggalan Islam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, untuk pembahasan berikutnya adalah tata cara daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah yang pertama dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua tidak didahului dengan azan dan iqamah ya. Berbeda dengan sholat fardu. Kemudian yang ketiga jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Kemudian yang keempat membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Nah, mungkin yang akan kita bahas adalah pada poin yang keempatnya saja ya. Nah, jadi untuk rakaat pertama ini kita bertakbir sebanyak berapa kali? 7 kali, tetapi selain daripada takbiratul ihram. Misal Ustaz sholat Idul Fitri ya, Allahu Akbar. Nah, ini namanya takbiratul ihram. Kemudian setelah itu ditambah 7 kali takbir berikutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berarti kalau di total dengan takbiratul ihram itu ada 8 takbir. Tetapi ketika takbiratul ihram yang tidak dihitung, maka ada 7 takbir. Kemudian di sela-sela antara takbir berikutnya selain takbiratul ihram, jadi pertama ini adalah takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Nah, setelah itu membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, dan seterusnya. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar. Nah, di sela-sela antara takbir berikutnya dengan takbir selanjutnya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian untuk rakaat keduanya juga sama ya. Rakaat kedua ini ada 5 takbir selain daripada takbir intikal. Intikal adalah takbir perpindahan gerakan sholat. Semisal Ustadz bangun ya setelah sujud yang kedua, Ustadz bangun, berdiri, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Nah, maka takbir setelah daripada sujud yang kedua,
setelah Ustadz berdiri, maka ini disebut takbir intikal. Intikal itu artinya berpindah ya, dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Nah, itu disebut dengan takbir intikal. Maka takbir intikal ini tidak dihitung dengan 5 takbir pada rakaat kedua ya. Jadi kalau di total takbir pada rakaat kedua keseluruhannya adalah berjumlah 6 takbir. Tetapi ketika takbir intikal yang tidak dihitung, maka ada 5 takbir. Nah, seperti itu ya. Misal Ustadz sujud, Ustadz ulang lagi, Ustadz sujud, kemudian berdiri, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Maka setelah itu Ustadz bertakbir kembali ya sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di sela-sela antara takbir pembacaannya atau lafaz yang dibaca sama seperti lafaz di rakaat pertama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti setelah takbir yang terakhir baru kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, seperti itu ya. Yang keempat sudah membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama sudah. Kemudian yang kelima imam mengeraskan bacaannya. Nah, jadi kan biasanya kalau kita sholat fardu di siang hari ya, seperti sholat zuhur, asar, maka membacanya dengan sir ataupun perlahan ya, khususnya untuk imam. Tetapi khusus untuk sholat Idul Fitri, sholat Id, maka pembacaannya harus dikeraskan meskipun itu dilaksanakan di pagi ataupun siang hari, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah setelah sholat Id dianjurkan untuk berkhutbah. Nah, berbeda dengan sholat Jum'ah ya. Kalau sholat Jum'ah itu khutbah terlebih dahulu, setelah itu baru sholat. Tapi kalau sholat Id itu kebalikannya, sholat dulu, sholat Id, setelah itu baru berkhutbah. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan materi fikih kita pada hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kefahaman, kemudahan dalam mengamalkan dan menyampaikan ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.